Jadi memang ada sistem atau aplikasi yang langsung terintegrasi begitu ya, baik itu untuk tim SAR, BPBD, kemudian Damkar begitu ya, untuk bisa lebih cepat lagi begitu ya dalam proses evakuasi begitu ya. Dari kacamata Anda begitu ya, Bang Joshua dan juga Bu Desi, negara mana yang kemudian harus bisa kita aplikasikan soal kecepatan proses evakuasi? Nah, ini kalau dilihat negara lain mungkin tidak se-complicated kejadian yang ada di Indonesia. Indonesia ini sangat lengkap kejadian musibahnya. Dari kecelakaan penerbangan, pelayaran, sampai dengan istilahnya orang hilang, hanyut, atau dimakan buaya bahkan sekarang itu ada. Jadi sangat complicated, dan kalau saya bandingkan dengan negara terbelah nih, yang contoh Singapura ya, itu mereka punya sistem yang satu komando. Pas ada kejadian tuh semua tuh bergerak satu arah gitu. Nah, ini yang menurut saya tantangan lah buat kami ini, bagaimana memikirkan itu supaya tadi jiwa manusia ini kan sangat berharga ya. Semua orang tidak mau ditinggal keluarga secara tiba-tiba gitu kan, seperti kejadian ini ya. Dengan kami bisa dapat langsung gitu ya, terintegrasi, misalnya emergency satu sama lain ya, kita nyebut negara asing namanya 911 misalnya. Nah, dengan satu nomor itu ya dia bisa langsung akses, oh ini kejadian kebakaran berarti ke Damkar, oh kejadian kecurian atau apa ke polisi gitu. Nah, harapan saya begitu. Tapi selain tadi call center, ada satu layar yang monitoring yang sama-sama kita terintegrasi satu sama lain. Nah, ini yang sistem ini nih, semua punya command center. Kalau ya, cuman isinya ya sendiri-sendiri, kerjaan masing-masing gitu. Nah, ini saling terintegrasi, dan saya berharap juga kompetensinya tuh tadi harus standar, sama peralatan juga perlu gitu. Jadi pada saat crash atau kejadian apapun tidak panik dan tidak membuang waktu lama gitu ya untuk kita memberikan pertolongan pertama nih. Nah, ini memang tugas kami untuk mengasesmen gitu ya. Dan mudah-mudahan lah dengan kejadian ini menjadikan kita kuat nih, tim rescue ya, baik dari itu Basarnas maupun dari tim safety-nya si KAI sendiri, dan juga yang lainnya. Saya berharap juga mereka mulai memperkuat diri dengan peralatan, dengan kompetensi khususnya gitu ya. Itu kalau dari analis sendiri seperti apa terkait soal proses evakuasi kemarin, apa yang kemudian pembelajaran mungkin setelah kedepannya, setelah kejadian ini kita bisa integrasi. Kita suka melaksanakan latihan bersama, tapi bagaimana untuk mengoptimalkan itu, mengaktualisasikan itu. Misalnya kemarin banyak sekali dari unsur dari KAI, Damkar, dari unsur Jasa Marga juga ada, BPBD punya nih tools nih, punya peralatan. Bagaimana peralatan ini bisa kita pakai efektif saat kejadian seperti kemarin. Kayak kemarin waktu kereta api itu, kita punya cutter, kita punya jackhammer, kita punya kambi toolsnya itu yang posisinya untuk motong. Tapi kan yang kita potong ini bukan cuma satu sisi aja, sisi jendelanya, makanya kita harus buka jendela. Nah, ini jadi kita harapannya, kita nggak berharap ada kejadian kembali, tapi kita worst case-nya itu kalau ada kejadian seperti itu, bagaimana apa yang kita latihkan ini real kita laksanakan di saat kejadian operasi sesungguhnya. Gitu. Tim berkompeten dan juga manajemennya berjalan dengan teratur. Oke, karena memang keselamatan itulah yang kemudian paling utama begitu, dan juga kecepatan begitu ya. Walaupun memang untuk beberapa case itu perlu kehati-hatian, tentu saja. Bu Desi dan juga Bang Joshua, saya ucapkan terima kasih kepada SAR juga begitu yang sudah membantu melakukan evakuasi kepada seluruh korban, termasuk juga kepada teman saya, Mbak Ain. Saya terima kasih sudah dibantu untuk dievakuasi. Kita harapkan kejadian ini adalah kejadian yang terakhir yang terjadi begitu ya. Terima kasih
Bu Desi dari Kepala Kantor SAR Jakarta, kemudian ada Bang Joshua juga. Terima kasih dari Analisar.